Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yudi Nurmawan dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Trinitas atau Tritunggal serta Bapa kami. Tritunggal atau Trinitas secara harfiah berarti tiga serangkai. Trinitas berasal dari kata trinus yang berarti rangkap tiga, yang menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai satu-satunya Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Dalam konteks ini, kodrat adalah apa dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia. Segala sesuatu, kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Dalam kekristenan, arti Bapa adalah kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dinyatakan oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya kepadaku. Dan arti Putra dalam kekristenan berarti disebut Allah Putra atau Allah Putera, Allah pribadi kedua dari Trinitas dalam teologi Kristen, doktrin Trinitas yang mengidentifikasikan Yesus sebagai anak Allah, yang dalam suatu esensi tetapi berbeda secara pribadi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Arti Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani Ruach HaKodesh hanya dipercayai oleh umat Kristiani dan adalah pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Menurut ajaran Kristiani, orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Nah, Trinitas juga biasa disebut lambang kemenangan dalam kekristenan, yang biasa disebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini saya akan menjelaskan doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang satu-satunya Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Yesus adalah Allah, adalah satu. Dan Yesus berdoa di tempat yang tersembunyi. Jika kita berdoa seperti Yesus, maka kita akan bersatu dengan Bapa. Kekuatan dan kekuasaan Yesus datangnya dari Allah dan orang-orang sakit yang disembuhkannya. Banyak tanda dan mukjizat Tuhan yang dibuat. Di antaranya Ia membangkitkan orang mati dan memberikan ribuan orang makanan dengan 2 ikan dan 5 roti. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, bagaimana mereka harus berdoa? Kata Yesus, jika kamu berdoa janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak
mengenal Allah. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada muridnya, dan itu adalah doa yang sempurna, mencakup semua masalah dalam kehidupan. Lalu, apa arti doa Bapa kami? Doa Bapa kami memiliki makna mendalam dari kalimat yang ada. Bapa kami yang ada di surga, yang bermakna Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Kita mempunyai hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Karena kasih Allah, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang istimewa di hadapannya. Dimuliakanlah namamu. Dalam hidup ini, kita harus memuliakan nama Allah, baik di dalam doa maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meluhurkan nama Allah dan jangan menyebut Allah secara tidak hormat. Datanglah kerajaanmu, artinya kerajaan Allah sudah dekat dan surga merupakan tempat yang diinginkan manusia ketika meninggal. Kerajaan Allah adalah nyata, ada bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka carilah kerajaan Allah selagi kita hidup di dunia, dengan cara berbuat baik dan kasih terhadap sesama Allah. Kerajaan Allah adalah damai sukacita. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kehendak Allah bagi umat sangatlah nyata. Jika Allah berkehendak, maka pun dapat terjadi. Selanjutnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Doa supaya Tuhan memberikan rezeki dalam kehidupan kita dan peduli mengerti kebutuhan kita. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Banyak sekali dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka sepantasnya kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita memohon atas dosa-dosa dan kesalahan, kita juga perlu mengampuni dosa-dosa orang lain yang telah menyakiti kita. Selanjutnya, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita sebagai umat beriman menjadi tempat roh jahat supaya kita masuk dalam dosa. Roh jahat ingin dan senang jika manusia berbuat jahat dan dosa, maka kita perlu doa pada Allah supaya kita dijauhkan dari mara bahaya dan pencobaan. Ya, sebelum kita mengakhiri video ini, lebih baik kita berdoa Bapa kami untuk mengakhiri doa kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti hukum kamu mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang Allah Trinitas atau Tritunggal, serta pengertian dari Bapa kami. Sekian, terima kasih.